Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sungguhnya dalam setiap kehidupan kita. Dan pada saat ini ya, kita akan memulaikan ibadah kita walaupun secara online, tapi kami percaya, kita percaya hadirat lawatan Allah sungguhnya dalam setiap kehidupan kita. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan berikan kepada kami untuk kami bersekutu memuji, memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu, bahkan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sungguhnya dalam setiap kehidupan kami. Dan sebelum kami mulaikan ibadah ini ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, bahkan kami mohon kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Dan biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, setiap puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan pengasihan-Mu dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kehidupan kami, doa kami dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita angkat pujian berkata, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, biarlah pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Dan pada saat ini kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini menguatkan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kesempatan Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kehidupan kami, pribadi ya Tuhan. Yang Kau menjamah setiap kehidupan kami. Biarlah firman kami dengar ya Tuhan, menjadi kekuatan kami dalam setiap kehidupan kami. Bahkan berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan Allah terjadi buat hamba-Mu ya Tuhan. Pakai bibir, lidah, mulut perkataan hamba-Mu ya Tuhan. Dan biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan, semuanya berasal pada Engkau ya Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kehidupan kami, doa kami dengan penuh ucapan syukur.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Selamat malam buat kita semua, terlebih buat keluarga Komsel Philadelphia. Kita ada saat ini semua karena berkat Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Bahkan terima kasih buat kesempatan berikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan pada saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan terambil di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan tema pada saat ini yaitu Tuhan melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Ya, sekali lagi, tema pada saat ini Tuhan melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Nah, kita melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9, di mana dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, kita melihat di sini bahwa di mana di Korintus ini adalah kota Korintus adalah di mana Rasul Paulus ya pernah tinggal di situ ya. Sehingga dikatakan bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat yang dikasihi oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus pernah melayani di situ ya. Sehingga dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata yaitu Rasul Paulus ya, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan menyediakan ya. Tuhan melakukan perkara yang luar biasa. Nah, kita melihat di sini bahwa firman Tuhan yang datang pada saat ini dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, bahwa firman Tuhan mengingatkan kita kembali ya. Kalau kita menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan, kalau kita menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan pada saat ini mengingatkan kita kembali bahwa apa yang kita tidak pernah lihat ya, apa yang kita tidak pernah timbul dalam hati, bahkan tidak pernah kita dengar, Tuhan menyediakan semuanya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Siapakah orang-orang yang mengasihi Dia? Yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya. Orang-orang yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan ya. Orang-orang yang menyembah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Bahkan orang-orang yang mempercayakan hidupnya bahwa Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita ya, sebagai anak, sebagai orang-orang percaya. Nah, kita melihat di sini bahwa untuk mereka yang mengasihi Dia ya, kalau kita melihat kata Dia yaitu ya huruf besar, yaitu Tuhan Yesus yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Nah, kita melihat di sini bahwa di mana Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah kita lihat ya. Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah kita dengar. Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita ya, sebagai anak-anak Tuhan ya. Kalau kita melihat bahwa di mana Tuhan memberikan sebuah kejutan di dalam setiap kehidupan kita ya. Banyak hal-hal yang kita hadapi, tantangan, bahkan banyak hal-hal yang pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan ya. Sebuah kejutan-kejutan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita ya. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau saya memberikan contoh pada saat ini, kalau kita mengasihi seseorang ya, pasti kita memberikan dia sebuah kejutan. Contoh ketika dia berulang tahun, pasti kita akan memberikan sebuah kejutan karena kita mengasihi dia. Demikian juga ya Tuhan ya, kalau kita mengasihi Dia, Tuhan memberikan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan memberikan hal-hal yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Tuhan memberikan hal-hal yang tidak pernah kita lihat. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan ya. Karena kita tahu Allah penyayang ya. Allah yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Allah yang selalu melindungi dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah. Nah,
di mana kita sebagai anak-anak Tuhan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ya, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Bahkan kita percaya bahwa Tuhan yang akan bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Di mana Tuhan kita adalah Bapa yang begitu mengasihi kita. Berbagai cara, ya, Tuhan memberikan sebuah kejutan-kejutan di dalam setiap kehidupan kita, ya. Sesuatu yang tak terduga seringkali datang dalam setiap kehidupan kita, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita harapkan, bahkan tidak pernah timbul dalam hati setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Nah, di mana kalau kita, ya, berhubungan intim dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya, bersekutu dengan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Tuhan tidak pernah melupakan kita sedetik pun. Karena apa? Karena Tuhan, kita merasakan bahwa penyertaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita, ya. Ketika kita menyadari bahwa karena penyertaan Tuhan, karena kasih Tuhan, kita ada pada saat ini, bahwa kita merasakan bahwa kasih Tuhan yang tak terhingga di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, kita melihat di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Kita lihat di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Sekali lagi saya bacakan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita melihat kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini, ya. Di mana dikatakan bahwa Tuhan, ya, melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, ya. Jauh lebih banyak apa yang kita pikirkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, ya. Kita percaya bahwa Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, ya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bahwa kita percaya bahwa Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita, ya, kita tidak akan goyah ketika kita mengiring akan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kita percaya bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Ya, di mana firman Tuhan katakan di Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 berkata bahwa Tuhan dapat melakukan lebih banyak dari apa yang kita doakan. Ya, Tuhan melakukan lebih banyak apa yang kita pikirkan. Di mana pertama tadi di 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 berkata bahwa Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah kita lihat. Ya, Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Ya, bahkan Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah kita dengar bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bagi orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Bahkan bagi orang-orang yang percaya bahwa Tuhanlah yang bertanggung jawab atas seluruh ciptaannya. Bahkan kita lihat juga di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Ya, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang Tuhan persiapkan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, bahkan Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, di mana dikatakan bahwa Tuhan menyediakan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Ya, mengasihi Tuhan bukan hanya dengan kata-kata. Ya, tetapi mengasihi Tuhan kita melakukan kehendak Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Ya, dikatakan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Ya, mungkin hari-hari ini banyak hal-hal yang kita hadapi, ya. Secara manusia, jawaban dari doa kita belum ada. Kita percaya kepada Tuhan bahwa kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, ya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bahwa tepat waktunya Tuhan akan menjawab setiap doa kita, ya. Setiap harapan kita, bahkan setiap pergumulan kita. Tadi kita sudah bacakan bahwa Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah kita lihat. Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah kita dengar. Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, ya, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan terus berhubungan intim dengan Tuhan. Tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ya. Mengasihi Tuhan bukan berarti hanya mengakui bahwa kita percaya kepada Tuhan, ya. Tetapi mengasihi Tuhan, biarlah kita takut, ya, akan Tuhan, ya. Melakukan kehendak Tuhan, itulah artinya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi dengan Tuhan, ya. Yang berhubungan intim dengan Tuhan. Sehingga Tuhan melakukan apa yang tidak pernah kita lihat, ya. Jauh lebih banyak apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Nah, kita kembali kepada 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9, di mana saya bacakan kalimat terakhir. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi saya bacakan, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya. Syarat untuk kita mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita lihat, ya, ada kasih di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kasih Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Karena kasih Tuhan, ya, kasih yang tidak pernah ada batasnya. Sehingga Tuhan memberikan hal-hal yang tidak pernah kita duga, ya. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Karena kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ya. Bahwa Dia yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita, ya. Kita melihat di sini bahwa kalau kita mengasihi Tuhan bukan sesuatu yang sekedar menyenangkan hati saja. Tetapi sungguh-sungguh, ya. Tadi saya katakan bahwa kita takut akan Tuhan, ya. Ketika Tuhan mengasihi kita, bukan sekedar menyenangkan hati kita, tetapi sesuatu yang berharga dan indah yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga di Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 berkata bahwa bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Nah, biarlah firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan pada
saat malam hari ini mengingatkan kita kembali, bahkan menguatkan kita kembali, menyadarkan kita kembali bahwa Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah kita lihat. Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah kita dengar. Ya, Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah timbul dalam hati ya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Biarlah kita tetap mengasihi Tuhan, tetap menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan ya. Karena Tuhanlah yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan menyediakan hal-hal yang tak terduga di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan banyak kejutan-kejutan yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini mengingatkan kita kembali, menguatkan kita kembali. Biarlah kita tetap mengasihi Tuhan, tetap setia mengiring akan Tuhan. Biarlah Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah kita lihat. Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, bahkan tidak pernah kita dengar ya. Di mana firman Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini. Dan pada saat ini sebelum kita mengakhiri, kita akan angkat pujian berkata, ku bawa korban syukurku hanya kepada Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di mana firman Tuhan pada malam ini mengingatkan kami kembali, menguatkan kami kembali. Biarlah kami tetap mengasihi Engkau, biarlah kami tetap setia mengiring akan Engkau ya Tuhan. Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah kami lihat, Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Bahkan Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah kami dengar ya Tuhan. Kami percaya pertolongan Allah, perlindungan Allah nyata dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang datang pada malam ini ya Tuhan menguatkan kami kembali. Biarlah kami tetap setia memuji, memuliakan nama-Mu, tetap setia beribadah kepada Engkau ya Tuhan, tetap setia mengiring akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dosa kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Biarlah kehidupan kami, biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati setiap kehidupan kami, pribadi ya Tuhan. Baik keluarga Philadelphia yang ada ya Tuhan. Walaupun beribadah secara online, tapi kami percaya
lawatan Allah, didat Allah nyata dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan perlindungan Allah, pertolongan Allah nyata dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini, kami akan terima berkat yang daripada Allah Roh Kudus. Biarlah perlindungan-Mu, penyertaan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap usaha kami, bahkan berkati setiap keluarga-keluarga yang ada ya Tuhan. Bahkan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan. Bahkan tanda-tanda heran terjadi dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami terima berkat ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.